عليه يا زين العمامة يا رسول الله شفيع القيامة الصلاة عليه يا زين العمامة يا رسول الله شفيع القيامة الصلاة عليه يا زين على الدوام الصلاة عليه يا زين العمامة يا رسول الله شفيع القيامة الصلاة عليه يا زين يا زين العمامة يا رسول الله شفيع القيامة الصلاة عليه يا زين العمامة يا رسول الله شفيع القيامة الصلاة عليه يا زين العمامة يا رسول الله شفيع القيامة يا آل بيت الزهراء منكم أورد لنا سيدنا واغفر لنا ما مضى الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه بسم الله وإن الله وإلى الله بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله يسر سوء إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يسكن خير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا حول وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام وتحية فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, khusus nikmatul iman wal Islam. Juga kita iringkan ucapan syukur kita ini dengan salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyempurnakan nikmatnya atas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, sampailah kita pada ta'lim kita kali ini mempelajari daripada kitab Asy-Syifa yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qadiyat, kitab yang mempelajari, membuka, mengurai
daripada kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini dibukakan, kita membuka pasal riwayat mengenai benda-benda mati. Benda-benda mati yang memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan daripada Jabir bin Sumrah radhiyallahu anhu, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengetahui, mengenali ada batu di kota Makkah yang selalu mengucapkan salam kepadaku. Inni la'arifu hajaran bi Makkah yusallimu alayya. Aku mengetahui, mengenali ada batu di kota Makkah yang selalu berkirim salam kepadaku. Qila hadza hajarul aswad. Maka dikatakan, apakah maksudnya dalam hadis ini batu yang berkirim salam kepada Rasulullah? Maka yang dimaksud tersebut adalah batu hajarul aswad. Batu hajarul aswad ini selalu mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma istaqbalani Jibril alaihi salam birisalah, ja'altu la amurru bihajarin wala syajarin illa qala assalamu alayka ya Rasulullah." Maka ketika sabda Nabi SAW daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ketika Sayyidina Jibril alaihissalam sudah menurunkan wahyu kepadaku, atau sesudah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Rasulullah SAW ini kan diangkat menjadi Nabi umur 25 tahun, menjadi Rasul umur 40 tahun. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah diangkat menjadi Rasul, kata Rasulullah SAW, la amurru bihajarin wala syajarin illa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Maka tidaklah aku melewati pepohonan ataupun bebatuan kecuali mengucap kepada aku assalamu alayka ya Rasulullah, salam sejahtera kepada engkau ya Rasulullah SAW. Ini masih berkisar mengenai jamadat. Jamadat itu artinya benda-benda mati. Benda-benda mati. Jadi juga diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW, kalau tidak salah minggu tadi sudah diuraikan, ketika Rasulullah SAW hendak buang hajat, maka Rasulullah SAW menyuruh sahabat, coba engkau lihatkan bang di lapangan tuh, adakah ada tempat untuk tersembunyi untuk membuang hajatnya? Tidak ada ya Rasulullah, kata Rasulullahnya. Ada pohonkah, ada bebatuankah di situ? Ada pepohonan, ada bebatuan. Maka engkau katakan kepada pohon, wahai pohon, engkau disuruh Rasulullah SAW untuk menutupi beliau untuk buang hajat. Maka pepohonan ini tadi mendekat, membuat apa? Membuat macam dinding. Kemudian engkau katakan lagi kepada batu, wahai batu, engkau disuruh Rasulullah SAW untuk menutupi beliau untuk membuang hajat. Maka bersusunlah bebatuan ini tadi. Itu semua riwayatnya sahih. Riwayatnya itu sahih. Kadang yang menakjubkan ini, apa tuh, kadang ada yang mendengar uraian ini, kadang masih terheran-heran. Bujurkah kada kisah nih? Nah, itu. Bukannya riwayatnya itu kada jelas atau dhaif atau maudhu atau marfu, ataupun memang tidak ada sebelumnya lalu pian mendengar dari mulut ulun, bukan. Riwayat itu memang sudah ada, sudah dibuatkan kitab oleh para ulama ini tadi. Cuma karena bertambah akhir zaman, bertambah akhir,
orang ini tadi tambah jauh dengan Rasulullah. Walaupun kadang membaca maulid, tapi kepribadian, kemujizatan, keagungan Rasulullah memang kada tahu. Nanti takutnya itulah kalau kita kada kenal dengan Rasulullah, siapa Rasulullah, apa bujur kita ini bisa mati nanti bersama Rasulullah, bakal menjadi umatnya Rasulullah, bakal berkumpul dengan Rasulullah. Rasanya sulit, rasanya itu bang, rasanya itu kan sulit. Jadi ulun tegaskan lagi, ini sekali ini dengarkan baik-baik, ulun sebutkan. Jadi biasanya disebutkan hadisnya aja, kada disebutkan sanadnya. Nah, sekarang ana sebutkan sanadnya. Wa an Ja'far bin Muhammad an abihi maridun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu Jibril bi tabakin fihi rumman wa inabun fa'akala minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fasabbaha. Maka diriwayatkan daripada Sayyidina Ja'far ibni Muhammad daripada ayahanda beliau yaitu Sayyidina Ja'far, kata Sayyidina Ja'far mengisahkan telah sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Sayyidina Jibril membawai makanan. Nah, lalu dimakani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makanan dibawai malaikat, bukan makanan dunia. Dibawa oleh Sayyidina Jibril salam, diserahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika di tangannya Rasulullah, makanan ini tadi bertasbih. Juga diriwayatkan wa an Anas sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman Uhudan faraja fa bihim faqala uthbut Uhuda fa innaka 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidain. Maka diriwayatkan daripada Sayyidina Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki gunung Uhud bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama Sayyidina Umar dan bersama Sayyidina Utsman. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman naik berbarengan ke gunung Uhud, dinaiki oleh Rasulullah, dinaiki oleh Sayyidina Abu Bakar, dinaiki oleh Sayyidina Umar, dinaiki oleh Sayyidina Utsman. Farajafa Uhud. Apa farajafa? Bergetar Uhud. Itu hadisnya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usbut ya Uhud. Usbut Uhud. Diam igam. Jangan bergoyang nih." Fa inna ma'alika nabiyyun wa siddiq wa syahidan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Diam engkau gunung Uhud, jangan bergoyang-goyang, karena di atas engkau ini ada nabi, ada Siddiq, ada Sayyidina Abu Bakar, dan ada 2 orang yang bakal mati syahid." Padahal masih ada itu Sayyidina Umar lah, belum terkisah ceritanya nih dibunuh kakak Sayyidina Umar nih. Tapi Rasulullah sudah tahu bahwa Sayyidina Umar dengan Sayyidina Utsman bakal mati syahid. Nah, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi diriwayatkan juga waruya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a 'alal mimbar wa ma qaddarallahu haqqa qadri thumma qala yamjadul jabbar nafsahu yaqulu anal jabbar anal kabirul muta'al. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a 'alal mimbar. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika satu hari menaiki mimbar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat wa ma qaddarallahu haqqa qadrih. Ayat ini tadi wa ma qaddarallahu haqqa qadrih. Kemudian disambung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamjadul jabbaru nafsuhu yaqulu anal jabbar anal kabirul muta'al farajifal mimbar hatta qulna la yaghirna anhu. Jadi Rasulullah ketika naik mimbar membaca ayat wa ma qaddarallahu haqqa qadri yamjadul jabbar nafsahu yaqulu anal jabbar anal mutakabbiril muta'al. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini tadi, goyang mimbar.
Himbal tuh bergoyang. Kata melihat sahabat nih yang bisa-bisa nih bisa terjatuh juga Rasulullah SAW. Masih banyak. Termasuk ketika Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah. Kan Fathu Makkah nih rombongan sahabat Rasulullah dari kota Madinah mendatangi kota Makkah, masuk kota Makkah. Pengambilan alih kota Makkah, Fathu Makkah. Jadi masuk Rasulullah SAW ke kota Makkah dengan berapa puluh ribu pasukan kaum muslimin. Masuk ke kota Makkah, lalu Rasulullah SAW ini masuk ke Ka'bah. Ke Ka'bah ini ada patung-patung berhala. Patung-patung berhala ini di zaman kaum kafir musyrik Makkah nih yang paling terbesarnya dua. Namanya tuh, satu Lata dan Uzza. Jadi Rasulullah masuk ke Ka'bah, ke dalam Ka'bah ditunjuk oleh Sayyidina tongkat. Sambil ngomong Rasulullah, Ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Cuman sampai Ja'al haqq wa zahaqal batil ditunjuk oleh Rasulullah. Batu berhala satu, hancur, roboh semua bergerak. Nah, banyak lagi riwayat mengenai kemuliaan Rasulullah SAW. Wa fi hadits Ibnu Mas'ud wa qala wa jalla yaqulu ja'al haqqu wa ma yubdil batil wa ma yu'id. Dalam riwayat daripada Ibnu Mas'ud, bukan itu yang dibaca oleh Rasulullah, tapi ja'al haqqu wa ma yubdil batil wa ma yu'id. Wa min dzalika haditsu Umar rahib fi nida fi ibtida'i amri idza kharaja tajra ma'ami wa kana ar-rahib la yakhruju illa an fa kharaja wa ja'alu yatakhallalu mata akhadha bi yadi Rasulillah فقال هذا سيد العالمين يبعث الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش وما علمك فقال إنه لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا له ولا يسجد إلا لنبي. Ketika itu juga seperti riwayat hadis mengenai Rasulullah SAW ketika ke kota Syam bertemu rahib. Ada berapa rahib ini lupa. Ada nama rahib itu lah, siapa namanya lupa ulang. Jadi dilihat ini oleh beliau ini Rasulullah SAW duduk di pohon. Nah lalu pohon ini waktu Rasulullah SAW duduk nih merendahkan rantingnya, sujud. Rasulullah duduk sampai wayah ini masih ada di Syam. Maka tergolong pohon ini menurut ulama tergolong sahabat. Juga didatangi diziarahi orang, masih hidup sampai sekarang pohon ini. Jadi ketika Rasulullah SAW bersandar di pohon ini, dahan ranting-rantingnya itu turun. Lalu dilihati oleh rahib ini tadi, maka didatangi oleh Sidin ini oleh rahib ini tadi, maka dipegang tangannya oleh rahib ini tadi. Kata rahib ini ngomong, "Hadza sayyidul alamin, yab'atsullahu rahmatan lil alamin." Ini penghulu alam semesta yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi alam semesta. Lalu orang kafir Quraisy nih Abu Jahal dan Abu Lahab nih. Abu Jahal, Abu Lahab nih bertakut lawan rahib. Tahu dari mana hikam kalau ianya ini tadi nabi, kalau ianya ini tadi rasul? Maka kata rahib ini tadi, aku melihati bahwa batang pohon ini tadi menaungi sujud kepada Rasulullah, kepada Muhammad. Dan aku melihat juga tidak ada batu, tidak ada pohon kecuali semuanya sujud kepada inya ini tadi, kepada Nabi Muhammad. Maka tidaklah pepohonan ini sujud kecuali apa? Kecuali sujud kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kemudian kita masuki juga mengenai binatang. Kalau kemarin tuh ada serigala, ini dhobiyah. Daripada riwayat Ibnu Abdul Ibni Quraba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam banadul khamsun aw sittun aw sab'a la yanharaha yawma 'id falalaqna ilayhi bi ayyihinna yabda wa an Ummu Salamah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahara wa nadadu dhabya ya Rasulullah. Riwayat daripada Ummu Salamah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahara,
Di dalam gua ketika satu hari Rasulullah SAW di dalam gua, ini tidak disebutkan gua ini gua apa. Apa gua Hiro, apa gua apa, tidak disebutkan. Maka kata Ummu Salamah mengisahkan, fanadadhu dhabyah, maka memanggili Rasulullah SAW ini ada seekor rusa bebinian. Memanggili Rasulullah, ya Rasulullah, ujar rusa bebinian ini tadi. Maka kata Rasulullah, wa ma hajatuki, wahai rusa, wahai kijang bebinian, apa hajat engkau? Qalat sadani hadzal arabi wali jishfani fi dzalikal jabal fa'atlikni hatta adhabu fa'ardi'uma warji. Maka kata Rasulullah ketika menakuni, apa hajat engkau wahai kijang bebinian, wahai kijang betina? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini sudah ditawan. Ditawan oleh siapa? Ditawan oleh Arabi, orang Badui ini. Orang Badui ini berburu, maka dia mendapati aku, lalu aku diikatnya. Lalu kata Rasulullah, maka aku ini punya dua anak di balik gunung itu. Maka aku minta kepada engkau ya Rasulullah, lepaskan bang aku ini stumat. Famdalikni, maka lepaskan aku ini stumat ya Rasulullah, hatta adhabu fa'ardi'uma wa arji. Ya Rasulullah, lepaskan aku stumat bang supaya aku bisa menyusui anakku. Aku janji balik pulang. Lalu kata Rasulullah SAW, autafalin, benar engkau bakal kayak itu? Qalat, menjawab si kijang bebinian ini, na'am. Dilepaskan oleh Rasulullah. Nah ketika dilepaskan oleh Rasulullah, lepas kijang betina ini tadi, bulik lagi, terbangun si Badui ini tadi. Hatta fantabal Arabi wa qala ya Rasulullah alaka haja intalik hadhi anta intilik hadhil dhabya fa'atrakaha fakharajat ta'du fi sahra wa taqulu asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Jadi apakah hajat engkau terbangun orang Badui ini tadi? Apa hajat engkau nih ya Rasulullah? Kenapa ada di sini? Aku nih menolongi kijang bebinian ini tadi. Ianya ini tadi minta dilepaskan, ceritakan ya oleh Rasulullah SAW. Kada sampai di situ. Kemudian si kijang bebinian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwasannya engkau ini memang betul utusan Allah. Didengari. Nah demikianlah yang disuruh sampaikan mengenai kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Diharapkan membuka kitab Syifa mengenali Rasulullah SAW ini, menurut peribahasa mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Mustahil kita bakal menggantung Rasulullah. Kayak apakah Rasulullah, kayak apakah Rasulullah, kayak apakah Rasulullah, kalau kita kada tahu siapa sebujurnya Rasulullah. Sia-sia hidup binasa. Mau beramal kayak apakah kalau kada berdekat lawan Nabi. Pian apa? Sholat terus, ke masjid terus, kada kenal sama Rasulullah. Kalau kada diterima Allah amal pian tuh. Orang sholat nih, sholat 2 rakaat, dikatakan dalam Al-Quran tuh fawailun lil musallin, neraka wel bukan untuk orang yang berjalan, untuk yang di pasar, yang berperang ke apa. Fawailun lil musallin, neraka wel untuk orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'un al-ma'un. Kalau salatnya tadi riya. Jaganya salat kada tahu rukun wudu, kada tahu rukun salat, mengangkat takbiratul ihram kada tahu rukunnya. Berharap kita nih supaya salatnya diterima. Dilihat dulu oleh malaikat nih, ini adakah nurnya salawat Rasulullah? Kada ada juga. Adakah mahabbah berdekat hatinya didengar Rasulullah juga? Kada ada juga. Jadi alasannya malaikat, alasannya Allah buat menyayangi kita tuh apa? Amalkah? Ada juga. Itu manfaatnya tuh. Kata Rasulullah SAW, inna awlan nasabi aktsaruhum alayya salatan. Salah satu amal yang ini tadi kan dengan bersolawat. Karena sabda Nabi SAW, orang yang utama kedudukannya di sisiku adalah orang yang membanyakkan solawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Demikian yang bisa ulun sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat bagi ulun yang menyampaikan dan bagi pian yang mendengarkan. Walallah yang fa'al bil mutakallimah wa sami' fa yadkhulani fi syafaati hadha nabiyyi syafi' wa yatarawani bi rawhi dzalikan na'im.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا مطرودا ولا محروما وبنا ولا يعنيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة عليه يا زينة العمامة يا رسول الله شفيع القيامة. الصلاة عليه يا زين العمام يا رسول الله شفيع القيامة. الصلاة عليه يا زين